Halo, assalamualaikum semuanya. Balik lagi di Sambil dan Channel. Dan teman-teman semua, kali ini saya akan menyeting kandang ya, khususnya untuk ular. Nah, yang saya setting kali ini adalah kandang viper pohon, teman-teman. Nah, teman-teman, di sini saya sudah siapkan akuarium reptil atau box reptil ya, seperti ini. Ini ukuran S, ukuran kecil karena memang viper yang saya punya itu kecil. Nah, bagi teman-teman yang ingin menyeting kandangnya, bisa ikuti cara-cara saya, teman-teman. Yang pertama, sebelum kita menyeting kandang, alangkah lebih baiknya kita mengetahui jenis reptil atau ular apa yang akan kita setting kandangnya. Maksud saya adalah, jika jenis ular pohon, maka kandangnya juga harus menyesuaikan dengan habitat aslinya, teman-teman. Nah, berhubung kali ini yang saya setting adalah kandangnya reptil atau ular viper pohon, maka saya tambahi dengan semacam ranting-ranting seperti ini, nah, atau kayu-kayu seperti ini. Nah, tujuannya adalah supaya dia bisa merasakan atau di dalam kandang yang sama seperti pada habitatnya. Oke, langsung aja. Nah, teman-teman, oke. Yang pertama, saya di sini sedia pasir. Ini sebagai alas ya. Nggak harus pasir, teman-teman. Bisa memakai kokopit, serabut kayu, atau tanah, tergantung selera teman-teman semua. Nah, di sini saya pakai ini pasir pantai, yang warnanya coklat ya, teman-teman. Oke, kita buka pelan-pelan. Ini saya baru beli ya, teman-teman. Untuk harga kotak reptil seperti ini tergantung ya. Ini kisaran mulai dari 60 sampai dengan 120 ribuan tergantung ukuran. Nah, yang ukuran kecil seperti ini adalah ukuran S. Nah, untuk teman-teman yang mau beli, sesuaikan ukurannya dengan ukuran reptil ya. Nah, kalau reptilnya besar ya jangan kecil-kecil. Kalau reptilnya kecil ya jangan terlalu besar. Pokoknya ya yang pas aja lah. Oke, ini sebagai alasnya, teman-teman. Satu. Nah, ini akuarium ini atau box ini sebenarnya bisa digunakan untuk ikan juga. Nah, berhubung ini reptil, maka kita harus menggunakan tutupnya seperti ini. Nah, teman-teman, box ini atau akuarium ini sama tutupnya ini dijual terpisah ya. Jadi harganya nggak sama. Karena biasanya ada yang pakai box aja untuk ikan, ada juga yang pakai tutup ini karena digunakan sebagai kandang reptil. Kalau nggak pakai tutup, mencolot atau loncat. Oke, di sini saya pakai 2 bungkus pasir pantai. Oke, ya bulan. Oke, selanjutnya teman-teman, yang kedua kita pasang ini ranting-ranting atau potongan kayu. Ini kalau teman-teman malas beli bisa cari di di kebun bisa. Kalau rumah teman-teman dekat daerah pasti banyak. Ambil aja kayu di kebun nggak apa-apa. Nah, berhubung saya dapat harga murah ya saya beli aja karena ya lepasin. Oke, mana nih enaknya? Oke, teman-teman. Seperti ini. Selanjutnya, ini juga kita tambahi. Oke. Nah, ini fungsinya untuk ular pohon itu untuk menangkring, teman-teman. Karena kebiasaannya si viper pohon ini juga nangkring kalau di alamnya ya. Nah, beda lagi ceritanya kalau yang kita pelihara atau kita setting kandangnya itu untuk viper tanah. Jadi kalau untuk viper tanah kita nggak menggunakan ranting-ranting seperti ini. Yang kita gunakan adalah daun-daun kering ya. Kita ambil dari kebun, kita pecah kecil-kecil, kita taruh. Nggak perlu ranting-ranting. Tapi namanya viper tanah itu kita harus kasih tempat sembunyi.
teman-teman bisa pakai semacam batu-batu atau asbak, atau kalau bagi teman-teman yang punya budget lebih bisa beli. Jadi ada itu tempat sembunyi untuk ularnya itu ada. Nah, yang nggak kalah penting teman-teman dan harus ada itu adalah tempat minum. Nah, ini sederhana sekali ya. Saya pakai potongan dari aqua besar, bagian bawah yang saya potong seperti ini udah cukup teman-teman. Sebenarnya ada, kalau mau beli itu semacam seperti asbak, teman-teman bisa pakai asbak juga nggak apa-apa. Nah, karena saya ingin hemat, jadi saya pakai ini aja, yang penting bisa minum. Ini ya wajib ada teman-teman ya. Soalnya ya reptil itu atau ular itu jarang makan tapi sering minum. Minum itu lebih penting daripada makan. Oke, ini belum saya isi air. Bentarlah, isi air dulu. Oke, airnya sudah ada dan ini reptilnya. Oke, nih airnya kita taruhlah di tempat yang strategis, mudah dijangkau seperti ini. Dan tentunya teman-teman semua, kalau kandangnya sudah jadi ya seperti ini. Nah, kalau kandangnya sudah jadi seperti ini, kita tinggal memasukkan ularnya teman-teman. Ya, ularnya di sini sudah ada. Ini yang kemarin saya dapatkan di sekitaran rumah, Green Insularis atau Viper pohon hijau ekor merah ulo gadung luwuk ya. Nah, ini ukuran masih remaja, berbisa tinggi teman-teman, hati-hati ya kalau berjumpa dengan ular ini ya. Langsung oke, supaya lebih aman karena ini tutupnya sudah disetel ya, kita kasih tutup dulu. Jadi memang tutupnya modelnya seperti ini teman-teman. Bagian atas loh muncul ya. Nah, bagian atas itu bisa dibuka teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, juga bisa ditutup, dikunci seperti ini. Ini bagiannya ini tujuannya untuk memberi makan. Jadi tinggal buka aja seperti ini kalau mau beri makan. Nah, habis itu bisa ditutup lagi seperti ini. Oke, kita buka dulu. Nah, namanya Viper itu, oke, serangannya cepat sekali teman-teman dan akurat. Oke, kita masukkan. Oke, nah, selesai. Oke teman-teman, jatuh. Oke, lihat. Cantik sekali teman-teman. Tuh di dalam. Nah, ini adalah Trimeresurus insularis atau ulo gadung luwuk ya. Ular ini biasa ditemui di Jawa bagian timur sampai dengan Nusa Tenggara. Nah, uniknya teman-teman, kalau di Jawa Timur itu warna ularnya hijau seperti ini. Nah, semakin ke bagian timur warnanya berubah menjadi biru teman-teman, atau biasa orang menyebut Blue Insularis atau ular Viper biru. Itu warnanya cantik sekali teman-teman. Kalau di sini kan hijau. Berbeda dengan jenis Viper yang ada di Jawa Tengah dan Jawa Barat, itu Albolabris atau Trimeresurus albolabris. Bedanya adalah warna matanya kuning. Kalau ini warna matanya merah. Warna tubuhnya sama-sama hijau dan berekor merah. Oke teman-teman, terima kasih sudah mengikuti video saya kali ini. Jangan lupa klik tombol like apabila teman-teman suka, dislike jika teman-teman tidak suka. Jangan lupa juga klik tombol subscribe supaya bisa membuat saya lebih semangat lagi membuat video buat teman-teman semua. Sekian dari saya, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam eksotik.